Trump baru saja mengubah tagihan yang sudah dibayar menjadi amunisi politik. Pertarungan yang sudah memanas antara Gedung Putih dan Vatikan kini mengalami benturan baru. Setelah Donald Trump membagikan sebuah unggahan yang menyoroti postingan lama Robert Prevost yang sekarang dikenal sebagai Paus Leo XIV dan bereaksi dengan kalimat "tidak bagus". Sejak saat itu, garis konfrontasi menjadi jelas pada 20 April 2026 ini. Presiden Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa paus baru bukanlah suara yang netral, melainkan seseorang yang sudah pernah secara terbuka mengkritik agenda Trump, kebijakan migrasi, dan retorika J.D. Vance. Apa yang tampaknya sudah terkubur kini muncul kembali ke permukaan dan kembali dengan kuat. Yang terungkap dalam prakteknya bukanlah pesan pribadi atau rumor di balik layar. Itu adalah unggahan ulang dan pernyataan publik dari Kardinal Prevost saat itu di X yang dulu bernama Twitter. Reuters mencatat bahwa pada Februari 2025 dia mengunggah ulang sebuah artikel dengan judul bahwa J.D. Vance salah ketika mengatakan bahwa kasih Kristen harus mengikuti urutan prioritas. Kemudian, pada April 2025, dia juga mengunggah ulang sebuah pesan yang mengkritik pertemuan Trump dengan Nayib Bukele, menuntut kepekaan terhadap penderitaan para migran. Ini sangat penting karena menunjukkan bahwa konflik saat ini tidak muncul begitu saja. Benihnya sudah ditanam bahkan sebelum Asap Putih mengumumkan paus baru. Yang berada di pusat krisis ini adalah kombinasi yang eksplosif. Di satu sisi, Trump yang memutuskan untuk memperlakukan paus sebagai lawan politik secara terbuka. Di sisi lain, Leo XIV, paus pertama yang lahir di Amerika Serikat, dengan rekam jejak digital yang terkait dengan isu-isu sensitif bagi basis konservatif Amerika. Di tengah baku tembak ini ada J.D. Vance, yang terkena langsung oleh salah satu unggahan lama, dan juga Tom Homan, tokoh penting dalam kebijakan perbatasan, yang mulai membalas kritik dari Vatikan dengan bahasa yang keras dan langsung. Hasilnya adalah konflik yang langka. Seorang presiden Amerika Serikat secara terbuka menghadapi seorang paus Amerika mengenai imigrasi, perang, dan otoritas moral. Reuters melaporkan bahwa pada 13 April, Trump menyerang Leo dengan menyebut paus itu lemah dalam menangani kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri. Alasan langsungnya adalah meningkatnya kritik dari paus terhadap perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Selain kritik yang sudah dikenal terhadap kebijakan migrasi Amerika. Keesokan harinya, paus menanggapi dengan mengatakan bahwa dia tidak takut pada pemerintahan Trump dan akan terus menyuarakan penentangan terhadap kengerian perang. Pertikaian itu kemudian keluar dari ranah sindiran dan berubah menjadi konfrontasi terbuka secara internasional dan sangat simbolis. Bagaimana Trump memperbesar ketegangan ini? Dia tidak hanya melakukan serangan langsung kepada paus. Menurut Crux, Presiden membagikan tautan dari sebuah akun di X yang mengklaim telah membongkar tweet-tweet yang dihapus oleh Leo XIV. Publikasi tersebut mengumpulkan postingan lama dari kardinal saat itu tentang imigrasi, keadilan sosial, iklim, dan kritik terhadap retorika anti-imigrasi. Tindakan itu memiliki dampak politik yang kuat, menggeser pusat perhatian. Sekarang bukan hanya paus yang mengkritik Trump. Sekarang Trump yang mengatakan kepada publik konservatif bahwa paus sudah lama terlibat secara politik dalam isu-isu yang penting bagi sayap kanan Amerika. Itu adalah pembalikan yang keras, terencana, dan gaduh. Poin ini menjadi semakin penting karena keberadaan sejarah ini sendiri sudah pernah dicatat oleh media arus utama sebelum perang kata-kata itu meledak. Reuters menunjukkan bahwa yang mendominasi adalah mereka yang menerbitkan ulang konten yang kritis terhadap Vance dan kebijakan Trump dalam hal imigrasi. Associated Press juga melaporkan adanya bentrokan keras antara Vatikan dan pemerintah Amerika ketika gereja mengutuk deportasi massal dan menolak gagasan bahwa martabat manusia bisa diperlakukan sebagai detail administratif. Bagi Trump dan pendukungnya, materi lama ini sekarang digunakan sebagai bukti bahwa Leo XIV tidak mulai berbicara tentang politik hanya setelah menjadi paus. Dia sudah berbicara sebelumnya. Dan itulah yang ingin ditunjukkan oleh Presiden. Di mana konfrontasi ini menjadi lebih sensitif adalah dalam masalah perbatasan. Dokumen utama menekankan hal ini. Dan fakta-fakta yang diketahui publik menunjukkan mengapa hal ini menjadi salah satu titik paling panas.
Associated Press mencatat bahwa Tom Roman bereaksi dengan mengatakan bahwa Vatikan adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh tembok dan gereja seharusnya tidak memberi pelajaran tentang perbatasan kepada Amerika Serikat. Liputan yang sama mengingatkan bahwa Vatikan telah memperketat sanksi terhadap masuk secara ilegal dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara dan denda hingga 25.000 euro dalam kasus pelanggaran tertentu yang melibatkan penipuan, ancaman, atau pelanggaran keamanan. Secara politik, kontras ini menjadi sebuah bom. Bagi kubu pendukung Trump, Paus mengkritik tembok nasional, sementara dia sendiri memerintah wilayah yang dikelilingi dan dilindungi tembok. Detail lain yang menambah kecurigaan adanya politisasi adalah pertemuan Leo ke-14 dengan David Axelrod. Pada 9 April 2026, CBS Chicago melaporkan bahwa Paus menerima ahli strategi veteran Partai Demokrat dan mantan penasihat Barack Obama. Dan Washington Post melaporkan bahwa Trump menyebut pertemuan itu saat menyerang Leo ke-14 dan menuduhnya menyenangkan kelompok kiri radikal. Inilah alasan mengapa informasi ini sangat penting. Pada saat Vatikan berusaha menegaskan bahwa Paus berbicara berdasarkan Injil dan perdamaian, gambaran pertemuan dengan seorang operator politik berprofil tinggi membuka peluang bagi Trump untuk melakukan serangan balik. Masih ada satu elemen penentu dalam cerita ini. Akun lama sudah dihapus, tetapi arsipnya tidak hilang. Vatican News melaporkan pada Mei 2025 bahwa Leo ke-14 memutuskan untuk tetap aktif hanya melalui akun resmi kepausan di X dan Instagram. Majalah Amerika mencatat secara langsung bahwa dia menghapus akun pribadi yang dibuat sejak masih menjadi Pastor Robert Prevost. Sementara Vatikan meluncurkan profil resmi dengan merek @Pontifex. Dengan kata lain, lingkungan digital telah berubah, tetapi riwayat politik yang terkait dengan profil lama tetap terjaga dalam tangkapan layar, arsip, dan unggahan ulang. Di era internet, menghapus bukan berarti menghilang, dan Trump cepat memahami hal itu. Pada akhirnya yang coba dilakukan Trump adalah mengungkap sebuah kontradiksi yang langsung menyasar pemilih konservatif. Seorang paus yang menyerukan perdamaian, mengutuk perang, dan mengkritik deportasi, tetapi juga memiliki rekam jejak digital berupa intervensi publik dalam isu-isu yang sangat politis.